Guru Banten, pahlawan pendidikan, bimbing kami hingga meraih mimpi. Cahaya ilmu dari hatimu bersinar, kau tempat jiwa ku jadi pemenang. Salam PJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJOK. Penerapan, nama saya Herumin Wardiani. Saya guru SMA Negeri 1 Tangerang yang tergabung dalam program kompetensi guru PJOK atau PKG PJOK Provinsi Banten. Pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan karya nyata saya, yaitu alat bantu asesmen aplikasi asesmen tes kebugaran siswa Indonesia yang saya buat sendiri. Sebelum kita input hasil tes TKSI ke dalam aplikasi, kita akan menjelaskan terlebih dahulu proses tes kebugaran jasmani siswa yang dibantu oleh siswa kami dari SMA Negeri 1 Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dafariski Saputra dari kelas 12.5. Saya Muhammad Dayan Kinza dari kelas 12.5. Saya ada Ruben Tadi dari 12.5. Hari ini saya ada KBM tentang pelajaran olahraga, di mana tujuan pelajaran olahraga hari ini adalah mengetahui profil kebugaran jasmani kita. Nah, bagaimana cara kita mengetahui profil kebugaran jasmani kita? Yaitu dengan cara melakukan tes kebugaran siswa Indonesia. Di mana tes kebugaran siswa Indonesia ada 6 macam tes. Yang pertama, tes koordinasi mata. Yang kedua, tes reaksi. Yang ketiga, tes daya tahan jantung. Yang keempat, tes daya ledak. Yang kelima, tes daya tahan otot. Dan yang keenam, tes kelincahan. Oke, baik, berikutnya kita akan mengukur komposisi tubuh badan kita dengan cara mengukur tinggi badan dan berat badan, baik berat badan normal maupun BMI atau Body Mass Index. Terus di data aja gitu, Pak. Saya melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan, saya mendapatkan tinggi badan saya sebanyak 171 cm, berat badan saya 74, dan berat badan normal saya adalah 71 kg, idealnya adalah 64 kg, dan BMI saya adalah 25,31. Nah, baik, yang pertama tes koordinasi mata tangan. Untuk cara tes koordinasi mata tangan itu adalah dengan cara kita melempar bola ke dinding menggunakan tangan kanan dan menangkapnya dengan tangan kiri, ataupun kita sebaliknya, melempar dengan tangan kiri, menangkap dengan tangan kanan. Dan tes ini dilakukan selama 30 detik. Dan kita harus menghitung berapa pantulan yang dapat kita pantulkan dan sebanyak-banyaknya. Kita akan mempraktikkan tes koordinasi mata dan tangan. Di sini saya dibantu oleh teman saya untuk menghitung waktu dan dibantu oleh teman saya juga untuk menghitung berapa pantulan yang dapat saya pantulkan. Oke, baik. Tes untuk koordinasi mata dan tangan. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan ke tes reaksi. Kita akan ada tes reaksi, di mana ada 3 buah corong. Sebut saja yang kanan hijau dan yang kiri hitam. Saya akan dibantu oleh teman saya, yang satu memegang stopwatch dan yang satu lagi memberikan aba-aba. Di mana tentang aba-aba memberikan arahan untuk kita mencapai corong hijau atau hitam dengan sangat cepat, lalu akan dihitung menggunakan stopwatch dan akan mengulang sebanyak 4 kali, diambil dari yang paling cepat. Aduh, 0,095. Untuk percobaan pertama saya 0,095 detik. Untuk percobaan kedua saya adalah 1,23 detik. Untuk percobaan ketiga saya adalah 1,22 detik. Dan yang terakhir
percobaan keempat saya adalah 0,66 detik diambil nilainya. 23. Di mana 0,66 detik atau pada percobaan keempat saya yang paling cepat, maka itu yang diambil tesnya. Tes kelincahan atau tes, di mana disediakan oleh 4 form, yaitu form A, B, C, dan D. Finish dan start A, lalu kita akan berlari cepat-cepatan ke titik B, lalu slide ke titik B, lalu ke titik B, kembali lagi ke titik B, dan finish ke titik A. Terdapat 2 kali percobaan, di mana percobaan yang paling cepat yang diambil nilainya. Yuk. Untuk waktu percobaan pertama, saya menempuh waktu 12,89 detik. Untuk percobaan kedua, saya menempuh waktu 13,58 detik. Jadi saya ambil percobaan pertama, itu 12,89. Kita ada tes daya ledak atau vertical jump, di mana cara kita mengukurnya adalah menggunakan lengan seperti ini, ditempelkan di dinding, lalu kita akan lihat berapa raihan tangan saya. 54. Raihan tangan saya adalah 154 cm. Lalu akan kita ukur seberapa tinggi saya meloncat dengan cara angkat tangan ke atas menempel dinding, lalu meloncat setinggi-tingginya. Untuk menandakan di mana kita melompat, kita menggunakan untuk sebagai penanda. Untuk tinggi loncat saya adalah 2 meter. Berarti untuk menghitung berapa selisih antara loncat dan raihan tangan adalah jarak kita melompat dengan jarak kita meraih tangan kita. Dimana tadi saya melompat setinggi 200 cm dan raihan tangan saya 155 cm, yang berarti selisih antaranya adalah 45 cm. Untuk tes berikutnya adalah tes daya tahan otot atau dipping test, di mana nanti untuk melakukan tesnya kita duduk di bangku atau di pinggir kolam ini dengan cara seperti ini. Kedua tangan berada di kanan kiri badan kita dan kaki diluruskan. Dan untuk iramanya kita akan mengikuti sesuai irama metronom, yaitu sebesar 40 BPM. Apabila kita tidak kuat melakukannya selama 3 menit, maka kita diperbolehkan untuk berhenti di tengah jalan dan lalu menghitung skornya berapa. Berikut adalah gerakannya. Baik, saya mendapatkan 15 kali repetisi untuk dipping test kali ini. Selanjutnya adalah tes daya tahan jantung, yaitu beat test, di mana kita menaruh 2 kon berjarak 20 meter dan akan mengikuti irama beat test. Jika 2 kali gagal mencapai kon, maka dianggap gugur. Baik, kita akan coba melakukan tes beat test. Level 1. Dan Level 1, 2. Level 1, 3. Level 1, 4. Level 1, 5. Level 1, 6. Beat test, saya mendapatkan level 4 balikan 9.
setelah kita melakukan tes kebugaran jasmani dan mengukur tinggi badan dan berat badan kita atau komposisi tubuh kita, ayo teman-teman kita masukkan hasilnya ke dalam aplikasi tes kebugaran siswa Indonesia. Ini kita akan langsung masuk ke aplikasinya, tes aplikasi kebugaran siswa Indonesia yang dibuat oleh Bapak guru kita, yaitu Bapak Heru. Baik, yang pertama kita mengisi asal sekolah kita, yaitu SMAN 1 Kota Tangerang. Berikutnya rombongan belajar, yaitu kelas. Lalu masukkan nama peserta kita atau biodata kita sendiri. Selanjutnya kita masukkan jenis kelamin kita. Lalu kita isi tanggal lahir kita, yaitu Lalu masukkan tadi tinggi badan kita, yaitu tinggi badan saya adalah 171 cm dan berat badan saya adalah 74 kg. Untuk tensi atau nadi asal kita skip dulu. Lalu selanjutnya kita ke tes fisik, yaitu hand-eye coordination. Yaitu saya mendapatkan 20 bola dan skor saya adalah 4 dan kriterianya adalah baik. Untuk dipping test saya mendapatkan 15. Itu skornya 1, itu termasuk kurang. Berikutnya adalah hand touch reaction, yaitu 1 detik. Itu skornya 4 dan kriterianya itu adalah baik. Dan untuk T-test saya mendapatkan waktu 11 detik. Yaitu skornya 3 dan kriterianya adalah sedang. Untuk vertical jump saya mendapatkan 62 cm, di mana skornya itu adalah 4 dan kriterianya baik. Dan untuk blip test saya mendapatkan di 4. Untuk di levelnya saya mendapatkan tadi di level 4 dan balikannya saya dibalikan ke 9. Dan total life saya adalah 41 dan skornya 2. Dan itu termasuk kriterianya kurang. Setelah kita masukkan data-datanya semua, lalu kita klik simpan seperti ini. Dan nanti ada tulisan seperti ini, data berhasil disimpan. Oke. Udah gitu Pak. Baik, setelah kita simpan tadi, jangan lupa untuk di-refresh. Baik, setelah kita simpan skornya, lalu kita pencet nama kita yang ada di rekapitulasi hasil tes. Dan nanti akan muncul data komposisi badan kita, tes kebugaran kita. Lalu kita cetak. Setelah itu kita buka yang ini. Kita buka menggunakan PDF. Dan nanti ada hasilnya seperti ini. Oh, siap Kak. Oke, terima kasih. Boleh nggak lompat? Oke, cukup sekian dan terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, cukup jelas cara pengukuran tes kebugaran siswa Indonesia dan penginputan hasilnya ke dalam aplikasi yang saya buat sebagai wujud karya nyata saya dalam mengikuti program PKK PJOK Provinsi Banten. Demikian persembahan yang bisa saya sampaikan. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran PJOK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJOK. Guru Banten, pahlawan pendidikan, bimbing kami hingga meraih mimpi. Cahaya ilmu dari hatimu bersinar, kau tempat jiwa untuk jadi pemenang. Salam PJOK.